Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Gulungan ini panjangnya sekitar 2 kaki dan setebal lengan. Itu juga memancarkan sedikit energi spiritual. Wang Lin ingat bahwa itu berasal dari seorang kultivator formasi inti tahap menengah. Saat ini dia merasakan ada gelombang gemuruh yang datang dari dalam gulungan itu. Namun kekuatan alam ji milik Wang Lin tidak terpengaruh oleh jumlah orang, apakah itu satu orang atau kelompok. Selama mereka berada di bawah tahap Nesensol, maka mereka akan mati. Di bawah tekanan susunan transfer di medan perang asing, dia dengan jelas merasakan keberadaannya untuk pertama kalinya dan mendapatkan sedikit pemahaman. Penggunaan dan pertarungan selama bertahun-tahun berikutnya memungkinkannya untuk memahami kekuatan mengerikan dari alam ji. Namun dia tidak tahu bahwa batas alam ji adalah Nesensol tahap akhir. Jika dia ingin memasuki tahap formasi jiwa dengan itu, maka kemungkinannya sangat rendah. Pemilik asli gulungan itu sudah mati, jadi kekuatan jiwa yang tercetak di dalamnya sudah lama menghilang. Saat ini, Wang Lin telah menanamkan kekuatan jiwanya pada gulungan itu. Tetapi yang aneh adalah tidak ada yang berbeda pada gulungannya. Rasanya sama seperti sebelum dia menanamkan kekuatan jiwanya. Wang Lin dengan cepat menunjukkan ekspresi tertarik. Jika itu adalah harta karun biasa, maka dia akan bisa menggunakannya dengan bebas setelah memusnahkan kekuatan jiwa pemilik sebelumnya. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual yang berasal dari gulungan, itu tidak terasa seperti harta karun tingkat Nesensol. Wang Lin sendiri memiliki beberapa harta karun tingkat Nesensol. Salah satunya adalah batu giok pelindung yang diberikan kepadanya oleh Zhou Jin. Fitur paling menonjol dari harta karun tingkat Nesensol adalah fluktuasi energi spiritual kuat yang dipancarkannya. Tentu saja harta karun formasi inti tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Selain batu giok, ada pedang terbang yang bisa berteleportasi. Menurut tebakannya, itu juga merupakan harta karun tingkat Nesensol. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak teringat akan sarung pedang kuno. Jika dikombinasikan dengan pedang terbang, itu bisa meningkatkan kekuatan pedang terbang tersebut. Bahkan si Tunan tidak dapat melihat sifat aslinya. Setidaknya harus melampaui ranah Nesensol, mungkin formasi jiwa atau bahkan transformasi jiwa. Lagi pula, tidak banyak yang tidak bisa dilihat oleh si Tunan. Wang Lin menghela nafas dan itu hancur ketika Teng Huayuan menghancurkan tas miliknya. Lalu Wang Lin tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika harta karun itu memang berkualitas tinggi, maka Teng Huayuan seharusnya tidak bisa menghancurkannya. Jika tidak dihancurkan, lalu kemana perginya sarung pedang itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia meletakkan gulungan itu dan tiba-tiba berdiri. Dia berjalan mondar-mandir sebentar sebelum memasukkan beberapa bahan berkualitas rendah ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian, dia mengumpulkan sedikit energi spiritual di jarinya dan mengubah tas itu menjadi debu. Mata Wang Lin terfokus pada tas penyimpanan yang berubah menjadi debu. Kemudian dia mencoba beberapa kali sebelum sedikit pemahaman muncul di matanya. Meskipun tas penyimpanannya hancur, namun barang-barang di dalamnya tidak. Ruang di dalam tas itu seperti lemari besi tanpa batas dengan tas itu sendiri sebagai kuncinya. Meskipun kuncinya rusak, lemari besi itu akan tertutup selamanya dan barang-barang masih ada di dalamnya. Jika dia bisa menemukan cara untuk membukanya lagi, maka bukan tidak mungkin untuk mengambil kembali apa yang ada di dalamnya. Wang Lin merenung sebentar. Dia kemudian duduk dalam posisi lotus lagi, melihat gulungan itu. Sepertinya itu bukan harta karun tingkat Nesensol, tetapi Wang Lin tidak bisa menebak mengapa dia tidak bisa mengendalikannya setelah menanamkan kekuatan jiwanya. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba membuka gulungan itu dan ekspresinya berubah menjadi serius.
Tampak seluruh gulungan itu benar-benar hitam tanpa gambar apapun di dalamnya. Saat melihatnya, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya datang dari dalam gulungan itu. Sepasang mata segitiga di kertas hitam tiba-tiba terbuka. Kemudian suara gemuruh keras datang dari dalam gulungan itu yang menyebabkan tubuhnya bergetar. Segera Wang Lin menutup gulungan itu tanpa ragu. Kemudian raungan itu perlahan menjadi semakin lembut hingga benar-benar menghilang. Keringat menutupi dahi Wang Lin. Saat raungan itu keluar, Wang Lin bisa merasakan bahwa kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan naga yang mati di lembah ke-14. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritual yang terperangkap di dalam gulungan itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia masih tidak bisa menggunakan gulungan ini bahkan setelah menanamkan kekuatan jiwanya. Gulungan ini hanyalah segel dan kekuatan sebenarnya dari harta karun ini berasal dari makhluk roh yang terperangkap di dalamnya. Setelah dengan hati-hati menyimpan gulungan itu, Wang Lin mulai merenung. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan inti emas dari tasnya. Warnanya sudah menjadi gelap. Dia merenung sebentar sebelum mengeluarkan lebih dari 100 inti emas. Semuanya tampak redup dan memancarkan perasaan kematian. Jika itu terjadi di masa lalu, Wang Lin akan segera melahapnya begitu dia mendapatkannya. Namun dalam perjalanan ke sini, Li Muwan mengatakan kepadanya bahwa meskipun melahap inti emas akan meningkatkan tingkat kultivasinya, namun itu juga akan menyebabkan energi spiritualnya menjadi ternoda, serta menyebabkan energi spiritual dalam tubuhnya menjadi berantakan. Selain itu, inti emas memiliki sifat yang berbeda. Jika terlalu banyak menyerapnya, maka itu akan membuatnya kehilangan kendali. Setelah mengetahui fakta ini, Wang Lin menolak gagasan untuk mengkonsumsinya secara langsung. Menurut Li Muwan, memakannya tidak akan menimbulkan efek negatif jika dimurnikan terlebih dahulu melalui metode 5 elemen. Hanya saja, keterampilan pemurnian jenis ini dianggap sebagai metode iblis, jadi dia hanya pernah mendengarnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum memasukkan semuanya ke dalam satu tas penyimpanannya. Kemudian Wang Lin mengeluarkan urat naganya. Dengan jentikan lembut, iblis itu terbang keluar. Iblis terbang mengelilingi ruangan sekali sebelum melihat Wang Lin dengan ekspresi menyedihkan. Saat ini cahaya merah pada iblis jauh lebih kaya dari sebelumnya. Saat melihat ini, Wang Lin menatapnya dengan ekspresi dingin dan berkata, "Sampai sejauh mana tingkat kultivasimu pulih?" Iblis dengan hati-hati mundur dan berkata, "Aku baru pulih hingga tahap akhir foundation establishment. Jika bukan karena pedang yang mencuri dariku, aku bisa pulih ke formasi inti." Wang Lin mencibir dan menatapnya dengan dingin. Iblis itu merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia mundur lagi dan kemudian bergumam, "Aku berada di puncak tahap akhir foundation establishment. Hanya satu langkah lagi dari tahap pembentukan inti." Setelah mengatakannya, dia diam-diam mengutuk dan berpikir, jika Wang Lin terus mendorongnya, maka dia akan pergi dan melawannya dengan sekuat tenaga. Tapi ini hanyalah sebuah ide. Iblis percaya bahwa meskipun dia memberikan segalanya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya terulur. Iblis ingin menghindar, tetapi dia menemukan formasi di sekelilingnya. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya ditangkap dan dibawa ke arah Wang Lin. Segera Wang Lin memeriksa seluruh tubuh iblis. Sedikit demi sedikit, irisan merah terus bermunculan hingga inti emas muncul di tubuh iblis. Kemarahan iblis dengan cepat menghilang. Dia dengan malu-malu berkata, "Apa ini? Kapan aku membentuk intiku? Aku pasti telah melahap terlalu banyak dan membentuknya tanpa menyadarinya." Saat dia berbicara, dia melihat tatapan dingin Wang Lin dan berhenti berbicara. Wang Lin merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Apakah ingatanmu sudah pulih?" Iblis segera gemetar. Ini adalah rahasia terbesarnya. Ketika dia mencapai tahap formasi inti,
Sesuatu yang ekstra tiba-tiba muncul di pikirannya, tetapi dia tidak berani memberitahu Wang Lin. Sekarang setelah dia ketahuan oleh Wang Lin, dia langsung menjadi ketakutan. Dia terus berpikir di dalam hatinya, haruskah aku melawannya? Bertarung? Tidak. Menurutku aku tidak bisa mengalahkannya. Aku sudah memutuskan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Dia baru saja mengambil keputusan dan siap bertindak ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya merah di mata Wang Lin. Dia segera menyadari bahwa keadaan menjadi buruk ketika dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Asap hijau keluar dari tubuhnya dan bahkan inti emasnya menyusut. Kekuatan alam Ji Wang Lin awalnya tidak sekuat ini, tetapi dia dulunya adalah seorang pemakan jiwa, sehingga tekanan dan kemampuan seorang pemangsa jiwa masih dimilikinya. Tentu saja ini menjadi kelemahan terbesar iblis. Setelah iblis berteriak beberapa saat, Wang Lin menarik kekuatan alam Ji-nya. Iblis berdiri di sana sambil gemetar. Semua jejak perlawanannya telah menghilang. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi patuh. Dia tidak takut pada siapapun kecuali Wang Lin. Jika Wang Lin menekannya selama setengah jam, maka inti emasnya yang baru terbentuk akan hancur. Saat ini Wang Lin dengan tenang berkata, "Keluarkan semua jiwa yang kamu telan." Wajah iblis segera menjadi sangat suram saat dia perlahan-lahan mengeluarkan jiwa demi jiwa. Setelah mengeluarkan lebih dari 40 jiwa, inti emasnya perlahan-lahan berada di ambang kehancuran. Wang Lin memegang tangannya dan 43 jiwa terbang ke arah dahinya. Mereka memasuki kesadarannya dan melayang di samping jiwa formasi inti dari Xuan Wu. Saat berikutnya, petir merah alam Ji-nya terbang menembus setiap jiwa. Saat mereka menghilang, Wang Lin bisa merasakan kedamaian menjadi sedikit lebih kuat. Iblis diam-diam menatap Wang Lin dan mengeluh di dalam hatinya. Ini keterlaluan. Ini semua adalah jiwa yang berhasil kucuri kembali dari pedang sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Tunggu saja sampai aku bisa menerobos kembali ke tahap Nesensol. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia akan menghadapi Wang Lin setelah dia pulih ke tahap Nesensol, tiba-tiba tubuhnya ditangkap oleh Wang Lin dan dilemparkan kembali ke dalam tendon naga. Iblis menghela nafas kecewa. Dorongan untuk melawan Wang Lin muncul lagi. Namun dorongan itu mereda lagi ketika dia memikirkan bahwa dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik bahkan jika dia menghancurkan inti emasnya. Setelah meneguk cairan roh, Wang Lin duduk bersila. Setelah memikirkan tentang kekuatan metode kultivasi pedang Jedongle, dia mengeluarkan beberapa ratus batu roh. Dia akan menggunakan ini untuk menempatkan beberapa ratus lapisan formasi cangkang kura-kura pada dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan membentur sisi dinding. Mulut naga itu perlahan terbuka, dia bangkit dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari mulut naga, dia melihat sosok menawan dan lembut berdiri di dekat ekor naga. Ekspresi Limuan tampak sedang berpikir, tetapi matanya bersinar saat dia menatap salah satu sisik di ekor naga itu. Sang Guanmo berdiri di atasnya dengan mutiara bercahaya dan memberikan cahaya untuknya. Melihat ini, Wang Lin tetap diam. Kali ini kultivasi tertutupnya tidak memakan waktu lama, tetapi dari penampilan Limuan, dia tidak pergi sama sekali. Dia menghela nafas di dalam hatinya saat dia melompat turun. Tubuhnya meluncur dan mendarat di belakangnya. Ketika Sang Guanmo melihat Wang Lin, dia segera memasukkan lebih banyak energi spiritual ke dalam mutiaranya untuk membuatnya bersinar lebih terang. Dia pun memaksakan keringat muncul di keningnya agar terlihat seperti sedang fokus. Wang Lin memperhatikan wajahnya yang lembut membuat ekspresi serius. Alisnya yang seindah lukisan berkerut dan dia menggigit bibir bawahnya sambil memeriksa sisiknya dengan cermat. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggerakkan beberapa helai rambutnya yang indah.
Suara Wang Lin lembut saat dia perlahan berkata, "Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang." Jari-jari Limuan gemetar. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin dan menatapnya lama sebelum berbisik, "Apakah kamu benar-benar akan mengirimku kembali?" Wang Lin menghindari tatapan Limuan dan mengangguk. Limuan tertawa kecil, tetapi tawa ini mengandung sedikit ketidakberdayaan. Dia berdiri merapikan pakaiannya dan berkata, "Beri aku waktu 3 hari. Wang Lin memandangnya sekali sebelum melayang kembali ke kepala naga dan duduk dalam posisi lotus. Limuan mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya dan meletakkannya di dahinya. Setelah mencatat pola naga yang dia hafal, dia menoleh ke Sang Guanmo dan dengan tenang berkata, "Siapkan kamar untukku." Sang Guanmo segera menyetujuinya. Dia merasa dia salah tentang apa yang dilihatnya saat itu. Hubungan Wang Lin dan gadis kecil ini tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Di dalam ruangan, Limuan dengan tenang duduk di tanah saat pemandangan dari beberapa tahun terakhir melintas di matanya. "Jangan bergerak, aku akan membawamu untuk membunuh orang." Ungkapan ini terus bergema di telinga Limuan. Memikirkan kalimat itu membuat banyak perasaan rumit muncul di hatinya dan wajahnya memerah. Sepanjang jalan, dia memikirkannya berkali-kali dan tidak bisa menahan senyum pahitnya. Namun saat Wang Lin membunuh dalam perjalanannya ke sini, ungkapan itu sangat membebani hatinya. Kemudian Limuan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku akan membawamu untuk membunuh orang." Bibirnya membentuk senyuman tipis saat dia menarik nafas. "Orang lain akan mengajakku melihat bulan yang indah atau matahari terbenam. Namun dia mengajakku untuk membunuh orang." Tak lama kemudian, dia menghela nafas dan bergumam lagi, "Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menanyakan namaku, dan aku juga masih tidak tahu siapa namanya. Mungkin di matanya, namaku tidak penting. Yang penting aku tahu tentang alkimia. Sekarang pilnya sudah dimurnikan. Sepertinya aku sudah kehilangan nilai di matanya." Memikirkan hal ini, perasaan rumit di hatinya menjadi semakin kuat hingga menjadi rasa sakit yang menusuk hati. Aliran darah keluar dari sudut mulutnya. Garis darah yang kontras dengan kecantikannya yang tak ternoda ini sungguh sangat mengejutkan. Istilah kecantikan yang sedih sangat cocok untuknya saat ini. Setelah sekian lama, dia menggigit bibir bawahnya dan mengeluarkan potongan sisik giok dari tasnya. Totalnya ada 18.874. Itu sama dengan jumlah sisik pada patung naga. Sebelumnya, Zedong Lei tidak memiliki cukup murid untuk berdiri di setiap sisiknya. Potongan-potongan sisik batu giok ini adalah buah dari usahanya yang tidak bisa tidur selama setengah bulan terakhir. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk merekam setiap sisik. Jumlah tekanan mental yang dia kumpulkan menghabiskan setidaknya 5 tahun hidupnya. Hanya saja, Limuan tidak memperdulikan semua itu lagi. Dia mengambil timbangan satu persatu dan menghubungkannya. Kadang-kadang dia bahkan mengubah apa yang ada di dalamnya. Pertama, dia menggabungkan hampir 20.000 keping batu giok menjadi 10.000 keping, lalu 5.000 keping dan seterusnya. 3 hari kemudian, wajah Limuan pucat dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Dia merasa seperti akan terjatuh jika angin bertiup ke arahnya. Dia berjalan keluar ruangan sambil bersandar di dinding. Limuan sedang memegang benda yang telah dia pelajari selama 3 hari terakhir di tangannya. Ketika Limuan keluar, dia menyimpan benda itu sebelum melompat ke hadapan Wang Lin. Ketika dia melihat wajahnya yang semakin lelah, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan dalam 3 hari terakhir? Minumlah ini." Dia mengeluarkan botol giok yang berisi 300 tetes cairan spiritual dan meletakkannya di tangan Limuan. Limuan menyimpan botol batu giok itu seperti harta karun dan berbisik, "Kakak, terima kasih. Aku baik-baik saja. Ayo kita pergi." Setelah mengatakannya,
Wajahnya kembali berubah warna saat dia bersandar di bahu Wang Lin dan berkata, "Ayo, ayo pulang." Wang Lin merenung dalam waktu yang sangat lama sebelum melingkarkan tangan kirinya di pinggang Lim Wan. Tubuhnya segera terbang ke udara dan membuka jalan kabut di depan mereka. Lalu keduanya dengan cepat menghilang ke langit. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.